Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pak Adriansa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa beraktivitas. Salah satunya yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu acara agenda rutin kegiatan kita, yaitu literasi, ya. Dan pada pagi hari ini literasi kita akan ada narasumber yang nanti akan disampaikan oleh Pak Faisal Firdaus. Tapi sebelum acara ini kita mulai, untuk mencari keberkahan pada pagi hari ini, marilah acara kita ini kita buka saja membaca lafaz basmalah untuk yang muslim, untuk agama yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum nanti Pak Faisal Firdaus memberikan pengarahan, mungkin untuk ada pengarahan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Adriansa. Kepada Pak Adriansa saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Marwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya semuanya ya, Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian. Pagi yang cerah, pagi yang menyehatkan. Pertama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan, diberi kehidupan. Semoga juga keberkahan dan limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa kepada kita semua di pagi hari ini. Nah, anak-anakku yang saya hormati semuanya, Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah, semua Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, dan terutama narasumber kita Bapak Faisal, yang semuanya saya hormati dan yang saya muliakan, serta anak-anakku sekalian. Kita hari ini adalah berliterasi, jadi memang kegiatan-kegiatan ini kita mulai pagi hari untuk satu, mempersiapkan diri kamu untuk mengikuti PJJ. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa manfaat bagi bersama. Ya, manfaat apa? Kalau di literasi ini jelas pengetahuan tentang literasi. Sekali lagi bahwa kita sudah diarahkan oleh pemerintah kita bahwa di abad 21 ini para siswa harus menguasai literasi, dan numerasi. Ya, sekali lagi menjadi penting literasi dan numerasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Guru, tolong siswa-siswanya, kalau saya lihat partisipannya itu sekarang 591, baru ya kurang lebih 55% dari jumlah siswa kita. Jadi mohon Bapak Ibu dicatat anak-anak yang tidak hadir ya, karena ini bagian terpenting dari pembelajaran secara keseluruhan selain PJJ itu. Jadi tolong Bapak Ibu di absen ya, siswa-siswanya yang tidak mengikuti ya, ini karena nanti mempengaruhi, kita ambil sebagai mempengaruhi nilai rapot ya. Jadi jangan protes nanti kalau nilai rapotnya tidak berkurang ya, karena dari karakter dan sikapnya ini sudah kurang baik ya, tidak bangun pagi dan sebagainya. Justru bangun pagi itu menyehatkan, bagian dari proses pendidikan. Walaupun kita di rumah sesungguhnya adalah belajar, anak-anakku sekalian. Ya, sekali lagi tolong dikasih tahu temannya bahwa kegiatan ini
dimonitor oleh sekolah dan merupakan bagian absensi ya. Jadi mulai dari hari Selasa, nanti Rabu ada kegiatan pramuka akan kita mulai nanti minggu depan, Kamis ada literasi dan Jumat ada tausiah ya. Nah, jadi sekali lagi kegiatan literasi ini sangat penting. Apalagi hari ini adalah kita membuka wawasan kita tentang bagaimana membiasakan menulis. Nah, kalian kan punya kewajiban menulis resensi itu. Jadi per 2 minggu nanti kita lihat progresnya. Nah, di antara 2 minggu itu, ya 1 minggunya itu adalah pembekalan atau penambahan wawasan. Jadi kalau minggu besok kita progres literasi sampai sejauh mana, nanti kita random itu anak-anaknya kita random siapa yang akan menampilkan sampai mana progresnya. Nah, minggu berikutnya adanya narasumber tentang literasi. Kita banyak literasinya. Literasi itu luas anak-anakku sekalian. Ada literasi pendidikan, literasi nanti finansial, ya, literasi kesehatan gitu. Nah, berhubung literasi kesehatan, pesan Bapak, Jakarta ini sudah status yang amat mengkhawatirkan. Dan virus itu bermutasi, ada sekitar 30 virus yang bermutasi yang arahnya lebih memprihatinkan, katakanlah ganas lah ya. Nah, jadi pesan tentang PSBB ini, anak-anakku sekalian harus mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut dan dilakukan. Jadi patuhilah protokol kesehatan, tidak usah ngumpul-ngumpul dulu, nongkrong-nongkrong dulu, ya, karena disitulah menjadi rantai penyebaran virus corona yang membahayakan ini. Dan perkembangannya sudah memprihatinkan karena virus-virus ini bermutasi ya. Jadi OTG itu tidak lagi mempunyai gejala-gejala seperti yang pengetahuan kita, mulai demam, mulai batuk, tidak. Tapi dalam ukuran biasanya 14 hari inkubasinya. Tapi sekarang hitungannya 1 sampai 3 hari. Nah, kita prihatin pejuang COVID-19 DKI Jakarta, kemarin Kepala Gugus Tugas COVID DKI Jakarta, Pak Saifullah, Sekda kita. Kalau dari ukuran pejabat struktural itu adalah orang nomor 1 ya, orang nomor 1 di DKI. Eselon 1 kan satu-satunya, hanya 1 orang eselon 1 itu yaitu Sekda. Dan itu diangkat oleh Presiden, itu langsung diangkat oleh Presiden karena SK-nya adalah Presiden itu. Itu meninggal dunia pada hari Rabu. Kita doakan semoga husnul khotimah dan kita yang masih hidup ini semoga dijaga dan diselamatkan. Perjuangan mereka lah. Dia orang yang rajin mengingatkan dan protokol kesehatannya juga karena dia menjadi contoh ya, tetapi tetap terkena. Coba orang yang sudah rajin yang menjadi contoh terkena. Nah, ini patut diwaspadai, diyakinkan bahwa terkenanya bukan langsung dari pengidap, tetapi dari media perantara. Apa saja media perantara itu adalah benda-benda yang terpapar oleh orang yang mengidap. Misalnya apa? Gagang pintu, uang, ya, makanan. Nah, ini harus lebih hati-hati lagi. Kayaknya saya bilang ini mesti disiplin tingkat tinggi. Ya, udah saatnya disiplin tingkat tinggi. Jadi tidak cukup pakai masker, jaga jarak, pakai cuci tangan gitu ya. Tetapi harus sudah mewaspadai media-media perantara seperti gagang pintu tadi, uang, kembalian, dan seterusnya harus kita waspadai. Jadi memang harus disiplin tingkat tinggi. Selain memakai masker, jaga jarak, itu juga bagian protokol yang standar. Nah itu Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ikutilah literasi ini menjadi bekal, menjadi menambah wawasan bagi kalian semua. Itu saja dari Bapak sambutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti berliterasi. Salam literasi. Silakan, Pak Marwin. Ya. Salam Ya, literasi. terima kasih Pak Adriansyah ya pengarahannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini salah satu sebagai motivasi kita
untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita langsung aja acara literasi pada pagi hari ini yang ada narasumber kita yang nanti akan disampaikan oleh Pak Faisal Firdaus. Kepada Pak Faisal Firdaus, saya persilakan untuk mengambil alih jalannya acara. Ya Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpulan juga menuntut ilmu. Salawat dan salam tanpa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan kita para pengikutan salat istiqomah hingga akhirat nanti. Suara saya kedengaran? Halo? Suara saya kedengaran? Iya kedengaran Pak Faisal, tapi kurang keras sedikit ya suaranya. Mohon maaf. Oke. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta, Pak Adriansyah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, dan juga Korlas, dan juga para siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 ya SMA Negeri 3 Jakarta. Pertama-tama izinkan saya berbagi pengalaman ya, sebenarnya lebih karena berbagi pengalaman bukan maksud lebih pintar, tapi hanya berbagi pengalaman aja. Di sini saya membagi ilmu yang saya peroleh dari salah satu seminar tentang kepenulisan. Coba share screen, langsung aja saya mulai pembagiannya. Nah, tulisannya terlihat tulisannya. Ya kelihatan Pak Faisal. Kelihatan ya? Ya kelihatan, sudah kelihatan. Ya, di slide show Pak, biar besar kali Pak. Nah, Di slide show. iya, benar. Kelihatan? Ya. Oke, Ya. jadi kelihatan, Pak. hari ini temanya sederhana yang membiasakan menulis. Jadi saya mau membuka pandangan para siswa-siswi sekalian gitu kan tentang potensi menulis. Oke. Yang perlu disadari menulis itu adalah sebuah keterampilan dan keterampilan itu bisa dipelajari. Ini ilmu baru yang saya peroleh dari Bunda Asma Nadia. Kemarin saya sempat ikut webinarnya kemarin dari kementerian. Beliau menjelaskan gitu pengalaman dia sebagai penulis yang menceritakan kalau nggak salah baru punya karya tahun 1999 dan baru karyanya mulai booming itu tahun 2009. Memang ada proses, tapi selama proses itu dia terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas tulisannya. Jadi bagi dia itu menulis adalah keterampilan dan keterampilan itu bisa dipelajari. Dia juga sempat menyinggung tentang masa mudanya ya, masa waktu sekolah dulu yang sering sakit-sakitan. Ya akhirnya dia mulai menemukan serunya menulis gitu, seperti itu. Yang saya rasa ini bisa menginspirasi kalian, dan saya rasa di antara pasti ada yang penulis favorit adalah Bunda Asma Nadia ya, salah satunya. Nah itu banyak karya-karya beliau yang menginspiratif, baik kisah tentang perempuan maupun tentang orang tua dan keluarga, seperti itu. Jadi sekali lagi menulis adalah keterampilan, dan yang namanya keterampilan itu bisa dipelajari gitu. Jadi kalau belum terbiasa nulis, biasakan dari sekarang, karena nulis itu bakal kepake nantinya. Baik nanti kalian pas bikin tugas sekolah maupun kuliah nanti. Apalagi kalau yang kuliah S1, S2, bahkan S3 itu juga mau nggak mau harus nulis. Seperti itu. Nah, temukan inspirasi. Kalau kalian misalnya sudah punya niat untuk menulis, itu inspirasi bisa dari mana aja. Baik dari buku, ya buku bacaan, maupun film. Bisa juga dari dengar kata orang atau pengalaman pribadi. Inspirasi itu ada di mana aja. Gitu. Inspirasi dari mana aja, baik inspirasi hal-hal positif atau negatif. Seperti itu. Mungkin salah satu contohnya yang misalnya ini film. Ini sederhana gitu tentang mimpi ya, dunia mimpi atau dunia mimpi gitu. Yang bisa dijadi sebuah film yang sangat menarik gitu. Bahkan film ini sempat booming ya gitu. Satu film terbaik lah kalau bisa dibilang di kelas
misteri thrillernya gitu. Terus juga buku gitu, buku juga bisa menginspirasi banyak orang gitu. Kita baca sebuah buku, kita bagikan pengalaman kita gitu. Kita bisa melihat sebuah pengalaman baru atau perspektif baru dari sebuah buku gitu. Ini kalau kisah buku ini kisah tentang upaya percobaan pembunuhan pemimpin negeri atau seorang presiden gitu. Dan ternyata setelah buku ini cetak malah menginspirasi banyak peristiwa serupa gitu, meskipun memang kebanyakan gagal gitu. Tapi ya inspirasi baik positif maupun negatif bisa ditemukan di mana aja. Seperti itu. Jadi nggak usah takut. Selanjutnya, siapa sih inspirasi kamu? Ketika kamu sudah menemukan inspirasi, ketika kamu sudah punya niat menulis, seperti apa yang kamu sukai? Misalnya kamu suka nulis fiksi, non-fiksi. Oke, kalau misalnya fiksi, siapa favoritnya? Apakah Bunda Asma Nadia atau mungkin penulis lain? Gitu. Mungkin kalau yang nggak terlalu familiar, banyak ya buku-buku yang diangkat jadi layar lebar. Gitu. Kalau saya, penulis favorit saya salah satu ini nih, Michael Scott. Ya, dia nulis tentang series novel fiksi ya, sejarah dan fiksi juga gitu, yang bestseller gitu. Nah, siapapun inspirasi kalian gitu yang buat kalian menulis atau terlihat, dia keren ya bikin seperti ini, saya juga bisa bikin gitu. Saya pengen bikin meskipun memang nggak sama persis seperti beliau dan mungkin belum setenar beliau, tapi dengan kalian memulai langkah menulis itulah kalian bisa selangkah lebih maju ke arah impian kalian gitu. Nah, untuk Michael Scott sendiri, saya sempat baca juga biografi beliau. Kalau beliau tuh sempat sebelum menuliskan 6 series buku ini, dia melakukan riset kurang lebih 10 tahun. Bayangkan, untuk menulis buku-buku seperti ini, dia riset 10 tahun. Dia 10 tahun dia sebenarnya sudah punya plotnya, sudah punya tokohnya, tapi dia butuh settingnya, dia butuh karakter utama yang cocok. Kurang lebih 10 tahun dia risetnya. Memang melelahkan gitu, memang prosesnya panjang, tapi setelah 10 tahun itu dia mulai penulisan sekitar 2-3 tahun, jadilah karya itu bestseller gitu, nggak main-main gitu. Jadi New York bestseller gitu, termasuk gitu. Memang sempat akan difilmkan itu, cuman belum ada kejelasan dari rumah produksi Disney kalau waktu itu ingin memfilmkan. Nanti kan saya cari lebih lanjut lagi gitu. Dan ini saya suka sekali karena saya guru sejarah juga, ada unsur mitologinya juga, fiksinya juga, setting tempat-tempat nyata di seluruh dunia gitu. Dari sini juga kita bisa juga belajar sejarah juga sih. Oke, next. Nah, nulis itu manfaatnya banyak. Ya, yang jelas sebagai nutrisi otak. Kita dengan kita nulis, kita berpikir. Nulis kita berpikir. Iya, dan nulis kita bisa berpikir, proses kreatif. Apa yang harus kita tuangkan nih? Kita bisa dapat ide dari mana? Otak kita bakal aktif. Berjalan terus seperti itu. Dan justru saya ambil contoh ya, di luar negeri sendiri ada beberapa penulis yang bisa dibilang usianya tuh sudah cukup uzur ya. Yang tadi nih novel ini yang namanya Bapak Frederick Forsyth ini, dia usianya sudah hampir 80 tahun dan dia sudah hampir setiap tahun ini sepanjang 10 tahun terakhir itu menelurkan buku genre thriller kriminal gitu. Hampir setiap tahun dia menelurkan buku baru pada usia udah hampir 80, tapi dia produktif menulis gitu. Itu contoh yang luar negeri ya gitu. Dan orang yang suka menulis pun mungkin menunjukkan terhindar dari resiko demensia. Jadi sering nulis itu dia mungkin bisa mengurangi resiko lupa gitu, karena ketika dia nulis dia kan menuangkan pikiran itu, ketika lupa dia tinggal catat, oh iya, dia langsung ingat lagi, memudahkan kita memanggil daya ingat lagi. Seperti itu. Dan menulis itu bisa bilang makanan otak juga lah gitu, nutrisi kita. Kalau kita secara fisik butuh makan, ya otak kita juga butuh nutrisi gitu. Salah satu dari tulisan gitu. Tulisan atau menulis gitu. Dan nulis juga menghindari supaya kita enggak stres ya. Ada salah satu seorang writer-planner ya menjelaskan kalau nulis itu bisa jadi sarana relaksasi, menghilangkan stres. Nulis itu bisa menolong diri sendiri, bahkan bisa menolong orang lain. Kok bisa? Dengan tulisan kita itu tadi, kita bisa menginspirasi banyak orang. Kita bisa memberikan hiburan kepada orang gitu. Salah satu contohnya tadi karya Bunda Asma Nadia tadi gitu. Tulisannya yang berdasarkan kisah nyata para perempuan gitu. Terus yang ternyata
dialami gitu oleh sebagian perempuan di masyarakat kita gitu. Seperti itu. Jadi menulis itu bisa menolong orang juga dan bisa menolong diri kita. Dan manfaatnya juga salah satunya adalah ini uang. Nulis itu bisa dibilang bisa bakal jadi sebuah profesi menjanjikan. Bunda Asmada juga sempat mengatakan kalau menulis itu adalah satu profesi yang bisa digabungkan dengan profesi lain. Contoh, kalau saya guru, saya bisa bikin nulis buku tentang ngirim surat kabar atau nulis antologi atau bikin buku secara sendiri gitu. Kalau dikirim ke surat kabar, Bunda Asmada katakan ada honor pemuatannya, baik media online maupun cetak gitu. Nah, terus salah satu yang saya lihat sendiri ya dari istri saya itu menulis sebuah blog. Nanti kan bisa searching nanti Jari Lentik Feza. Jadi itu tentang blognya tentang beauty dan skincare dan juga ada parenting juga. Di situ nulis, kita menuliskan pengalaman kita menggunakan suatu produk atau pengalaman kita suatu kegiatan. Di situ kita tulis gitu. Kadang-kadang ada brand yang meminta dan ada bayarannya pula gitu, yang bayarannya juga lumayan lah gitu, bisa beli paketan pulsa lah gitu atau beli bakso gitu. Jadi menulis tuh diantara ini ya, tadi nutrisi otak dan juga ya bisa mendatangkan profit, untung, uang bagi kita gitu. Dan juga selain itu kita dengan nulis juga kita bisa dapat reputasi ya, oh dia bisa nulis nih, dia jago nulis nih, ada nilai positif gitu di lingkungan pergaulan kalian gitu, sehingga kalian bisa lebih dihargai gitu. Ada sesuatu yang membedakan kalian dibandingkan orang lain. Literasi juga bisa membaca juga ya gitu. Jadi apapun yang kalian kagumi itu dia tentunya memiliki ya perlu riset juga, perlu bahan bacaan juga. Itu semua bisa, sebelum menulis itu kita harus memulai dari kebiasaan membaca. Memang nggak harus melulu berat baca buku non fiksi ya, kayak buku fisika atau filsafat, enggak. Minimal dengan kalian baca caption teman-teman kalian di sosial media, terus dengan kita baca kita juga bisa berpikir, oh ada informasi seperti ini, benar nggak ya? Ada literasi bertindak gitu. Literasi itu bukan cuma kita baca tulisan, tapi kita melek terhadap informasi yang diberikan kepada kita gitu. Pokoknya manfaat itu sangat banyak gitu. Saya menambah beberapa aja gitu yang mungkin sekiranya familiar dan bisa membantu membiasakan menulis. Nah, terus selain penulis itu punya banyak alternatif profesi keren. Sebagian dari kalian saya yakin malah sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini ya. Ada novelis, ada ghostwriter, ada copywriter, columnist, freelance writer, songwriter, dan screenwriter. Novelis udah jelas, kayak Bunda Asmanadia tuh novelis, Michael Scott novelis, Frederick Forsyth novelis atau novelis lainnya gitu ya. Rick Riordan misalnya. Ghostwriter ini penulis, tapi dia penulis di balik layar. Seorang tokoh atau orang bayar dia, oke, tolong tuliskan biografi saya ya, nanti saya bayar. Ini kalau kita bisa ghostwriter tuh luar biasa iniannya, harganya ya gitu, karena proses kreatif kita harus mendeskripsikan si tokoh tersebut dengan baik gitu, sesuai citranya, dan itu bukan proses yang gampang gitu. Makanya banyak orang berani membayar mahal untuk profesi menulis. Banyak lembaga berani membayar mahal untuk seorang penulis. Kayak tadi istri saya tadi tuh tulisannya satu sekali dimuat di blognya gitu, yang ketika brand bisa minimal 200.000 satu tulisan ya. Bayangkan aja gitu, kalau dalam satu bulan tuh ada 2-3 brand minta bikinin tulisan gitu. Nah, mungkin bisa jadi gaji dari dia lebih gede daripada gaji saya sebagai guru gitu. Yang ketiga copywriter ya. Copywriter itu profesi yang menuliskan brand suatu perusahaan atau suatu toko sedang naik daun lah, seperti itu, atas izin pula tentunya gitu. Terus ada kolumnis itu yang ngisi di surat kabar ya, di koran ya, di Kompas, di Republika, atau mungkin di media-media platform online lainnya gitu. Dia kolumnis itu biasanya jadi kontributor tetap gitu. Freelance writer, nah freelance writer ini ya bebas, dia mau nulis di kolom, dia kalau ada karya dia kirim ke surat kabar, dia posting di sosial medianya gitu, atau dia kalau sempat bikin buku gitu. Ada songwriter, nah ini penulis lagu nih,
kita tahu kita suka sebuah lagu gitu, oh penyanyi keren banget nih gitu. Tapi sebelum dinyanyikan itu kan ada penulis naskah lagunya. Seperti apa intonasi nadanya, seperti apa lagu tersebut. Itulah songwriter tuh yang dibayar mahal juga untuk seorang rumah produksi film musik ya gitu. Dan bahkan banyak penulis lagu tuh yang jauh lebih kaya daripada artisnya karena dia punya lisensinya gitu, dia punya hak ciptanya. Terus ada screenwriter nih. Ini kalau kalian suka nonton film kan suka ada tuh screenwriternya itu kayak penulis naskahnya gitu. Bunda Asmana dia juga sama, dia dikontrak untuk menulis naskah episode sinetron gitu kan, yang bayarnya juga lumayan besar gitu, yang bisa dikatakan oleh sekali kerja hasil bisa berkali-kali upload ke sosial media atau ke koran dapat honornya, dijadikan buku ada honornya lagi, jadi diangkat jadi layar lebar ada honornya lagi, jadi bisa berkali-kali keuntungannya. Cuman sekali lagi sebelum kita mulai itu kita luruskan niat dulu. Kalau kita hanya nulis untuk niatnya dapat uang, ya bakal susah ketika karya kita bakal ditolak gitu. Namanya industri nulis itu kan industri kreatif. Kita harus mengeluarkan ide baru, sesuatu yang berbeda gitu. Makanya butuh riset, makanya butuh banyak bacaan gitu. Tapi kalaupun kalian belum bisa seperti novel, saya minimal rutin dengan nulis hal yang kalian alami. Kan saya suka berteman dengan siswa ya di Instagram gitu, suka lihat status mereka gitu, foto ada captionnya gitu, suka saya baca habis. Bahkan kalau saya ngasih tugas juga saya minta mereka bikin tulisan gitu tentang suatu tema, tanggapan mereka apa gitu. Saya suka kasih feedback balik seperti itu. Dari hal seperti itu aja dulu, dari status kalian gitu, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian inginkan, itu bisa dimulai dari situ dulu. Nanti ketika kalian sudah punya ketertarikan, oh saya suka kriminal nih, saya suka thriller nih, saya suka misteri nih, saya suka romance, cari buku-buku yang relevan dengan itu, baca penulis-penulis yang relevan dengan tema kalian. Oh saya ada ide ini nih, kembangin gitu. Dan di Bunda Nasmada juga bilang, nulis itu jangan sambil ngedit. Bener, saya ngikut beberapa seminar penulisan dan itu sama, nulis sambil ngedit capek. Bayangin aja kita nulis, kurang titik, edit, ide kita hilang. Dia bilang tulis dulu baru dibaca edit terakhir. Dan kita juga jangan malu-malu untuk menyerahkan ke orang lain, kan sama nih kayak kolumnis, novelis itu kan draftnya dikasih ke penerbit, ke editor. Sesuai nggak nih? Oh sesuai, oke, dimuat. Kurang nih, kita ganti. Sebenarnya seperti itu aja gitu. Kalaupun ganti juga nggak mungkin ganti total ya, nggak mungkin kita ajuin A disuruh ganti B, kan nggak seperti itu juga gitu. Nah, untuk jangan ragu untuk publish. Kalau kalian sudah punya karya, sudah punya tulisan, itu sosial media itu banyak banget ya. Saya suka lihat di Twitter gitu yang tentang cerita horor gitu kan, yang orang berkali-kali tweet gitu kan, sampai di screenshot sampai jadi viral gitu kan, karena nulis pendek, orang penasaran, orang baca di Twitter salah satu media juga yang bisa dipakai. Terus ada platform nulis juga banyak di Google Play Store ya gitu kan, tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian gitu. Wattpad salah satunya itu. Terus juga Facebook juga kan, kalau nulis status panjang lebar gitu kan bisa gitu. Bahkan nulis tugas pun juga bisa gitu. Jadi cara kalian untuk membranding kalian sebagai penulis gitu. Dan saya juga di kelas juga nggak segan-segan gitu mengatakan tulisan kamu bagus gitu, kalau gaya tulis kamu bagus gitu. Kalau ketika siswa itu bisa menuliskan kisah atau tema tuh sesuai caranya dia, karena setiap orang tuh nulis tuh unik. Ibaratnya nulis tuh kayak sidik jari, kembar siam sekalipun gaya tulisan pun bisa beda, gaya tulisan atau cara menulis beda-beda. Jangan ragu untuk publish seperti itu. Nah, ini salah satu karya saya yang sempat dibukukan juga. Saya sudah memang belum menulis buku utama ya. Saya sudah bikin 3 antologi, mungkin terlihat ya, ini yang pertama Pejuang Literasi Digital, karya antologi saya di bidang pendidikan. Jadi saya mengkaitkan tulisan revolusi industri dengan pendidikan. Ini ada kumpulan menulis juga. Terus yang kedua ini yang fiksi tentang misteri juga, saya sempat tulis, nyumbang beberapa halaman. Dan yang terakhir yang terbaru ini pembelajaran selama corona ya. Jadi kita
100 penulis di Indonesia tuh bergabung bikin apa sih yang kita alami selama corona itu, gimana kendala belajar kita. Karya-karya inilah yang bisa dibilang suatu kebanggaan bagi kita sebagai penulis dan pembeda dari teman-teman yang lain gitu. Wih, keren ya dia udah punya buku gitu, meskipun bukunya baru antologi ya, kumpulan penulis, tapi yang bedakan kita adalah karya. Kalau kualitas nanti dulu, yang penting ada karya dulu. Kita sudah niat nulis, kita ada inspirasi, kita mulai nulis, hasil itu bakal ikutin nanti. Ibaratnya kan kayak nanam kan, nanam dari bibit, semai, jadi tunas, pohon seperti itu, nggak langsung tanam, langsung booming gitu. Kalau seperti itu ya terkenal juga begitu aja gitu, terkenal awal terus setelah itu hilang. Jadi proses sampai kita bisa tanpa kita ngomong pun orang tahu, oh ini penulis ya, oh ini ya gitu, novelis ya, seperti itu. Itu ini di skip aja, ini tulisan saya. Nah, dan yang ini ada terakhir dari saya adalah penulis adalah sebuah proses kreatif dan juga bukti eksistensi diri kita. Dengan karya itulah kita ada. Oke, itu aja bisa saya sampaikan pada pagi hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Faisal yang sudah menginspirasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal Firdaus. Gak taunya hasil karya Pak Firdaus ini sudah banyak ya teman-teman ya, anak-anakku yang Bapak sayangi. Untuk mempersingkat waktu sudah menunjukkan pukul 7.09. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Sarip di dalam literasi pada pagi hari ini. Pak Sarip, dikasih Pak Marwin dikasih kesempatan, mungkin ada siswa yang mau bertanya, 2 pertanyaan saja mungkin. Baik Pak. Ya anak-anak yang Bapak sayangi, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya ke narasumber kita Pak Faisal. Pak, saya mau tanya. Oh iya, Vita, silakan Vita. Sebutkan kelasnya ya Vita ya. Oh, Octavia, ya, silakan. Iya, saya mau nanya tadi Pak, tadi siapa dah lupa. Itu gimana dah bisa bikin novel? Pak Faisal atau Bu Nadia ya. Atau Asma Nadia? Iya, tadi Bapak yang tadi bikin novel. Oh, jadi Pak gini. Iya, Pak Faisal. Oke. Octavia ya. Oke, saya luruskan sedikit ya. Jadi kalau yang bikin novel itu Bunda Asma Nadia. Kalau saya itu dari 3 buku ini, saya namanya tuh antologi. Jadi antologi itu kumpulan tulisan dengan tema yang sejenis, kurang lebih lah seperti itu kalau pengertian yang saya tahu ya. Maaf kalau salah definisinya. Jadi kalau Bunda Asma itu nulis novel ya, yang pakai riset segala macam. Kalau saya itu antologi. Jadi ketika ada komunitas atau undangan nulis nih, bagi Bapak Ibu atau siapapun yang pengen nulis tema tertentu, silakan sumbangan tulisannya. Gitu. Kebetulan saya di Instagram ngikutin komunitas nulis juga, kadang ada suka info tuh, ayo kalau mau tertarik ikut tema ini silakan gitu, tanggalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, rulusnya seperti ini, kirim gitu. Dulu juga ngirimnya juga nggak, kalau yang nomor 2 ini kalau yang buat pejuang literasi digital sama yang satu lagi yang corona ini memang keharusan ya di komunitasnya untuk bikin, jadi nggak ada seleksi, cuman editingnya aja sih yang emang agak capek. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini, karya saya yang kedua tentang riddle, itu seleksi. Jadi ada sekitar kalau saya 76 penulis ya yang ngirimin karyanya. Saya juga ngirimin gitu, dan terpilih dari 38 penulis terpilih gitu yang dibukukan di sini. Seperti itu. Jadi baru tulisan 5-7 halaman aja sih gitu, belum sampai full novel kayak Asma Nadia, Bunda Asma Nadia atau Michael Scott atau penulis lainnya gitu. Itu pun saya berproses lah ke depannya gitu. Emang ada rencana nulis juga. Cuman ya itulah gitu. Baru ini dulu. Baru 3 antologi aja. Gitu. Via juga suka nulis atau suka baca? Lagi mau nyoba nulis sih Pak di laptop. Hah? Alhamdulillah. Oke, berarti punya Wattpad kali ya mungkin ya? Iya. Dulu sering nulis kayak mau bikin novel gitu, tapi baru 1 judul sih Pak. Atau apa gitu?
Enggak, aku nggak baca-baca website. Baru judul temanya berarti ya. Temanya bikin sendiri. Temanya tentang apa biasanya? Nanti nanti aja deh Pak. Oh nggak apa-apa. Jadi kan, oh ya kemarin saya lupa bilang, Bunda Asmada itu bilang tulisan luar itu dari ide ya. Ide itu ada dua, ada yang sudah ada tapi dengan gaya kita nulis, atau yang belum ada sama sekali, kreatif. Jadi yang manapun nggak masalah, yang penting jangan malu aja dengan tulisan Octavia aja gitu ya. Yang penting selama nggak plagiarisme dan juga tidak menyinggung sara ya atau mungkin negatif, nggak usah malu, nggak apa-apa. Itu namanya proses berkarya gitu. Mungkin lebih lanjut bisa ngobrol sama guru bahasa Indonesianya nanti. Iya Pak. Gitu. Iya Pak, makasih. Iya, Iya. terima kasih Pak Faisal dan Octavia yang sudah bertanya. Mungkin satu lagi anak-anak ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita, Pak Faisal Firdaus? Pak. Oh iya, silakan Maliki. Ya. Saya Oh, Maliki. bertanya, kan di setiap tulisan itu ada gaya bahasa ya Pak. Nah, bagaimana cara menentukan gaya bahasa yang baik dan cocok buat kita Pak, bagi para pelajar SMA? Oke, paham Sam. Saya juga sebenarnya kendala nulis novel juga begitu ya, gaya nulis ya. Cuman dari seminar kepenulisan yang saya ikuti atau yang saya baca-baca, kalau gaya itu kan ibaratnya sidik jari ya, keunikan kita gitu. Kita kalau belum pede buat tulis, saran saya baca-baca aja buku tema-tema sejenis, tema-tema remaja. Itu kan banyak kayak gaya-gaya bahasa anak-anak zaman sekarang atau gaya menulis. Jadi gini, saya banyak baca novel sih daripada buku pelajaran. Ada gaya penulis tertentu yang saya suka. Jadi kayak sudut pandang orang pertama atau ketiga gitu. Jadi gaya penulisannya. Jadi dari beberapa novel itu saya bisa membedakan, kayak saya lebih cocok yang ini nih, menjelaskan langsung, atau dari sudut pandang orang ketiga yang serba tahu gitu. Jadi kalau saran saya sih banyak-banyak baca buku-buku sejenis. Dari situ nanti ketemu gaya penulisan kamu nih kayak saya banget nih gitu kalau nulis gitu. Karena bisa kayak soal ngobrol ke pembaca langsung atau seperti apa gitu. Itu sebenarnya masalah feel penulis sih gitu. Yang penting baca-baca dulu, nanti ketemu cara menulis yang baik dan benarnya gitu. Kalau saran saya sih itu aja. Karena kan ketika nulis itu kan dimulai dari suka membaca gitu kan, suka nonton film atau inspirasi lain manapun kita tuangkan gitu. Mungkin kalau sekarang itu generasi kita itu baru nulis di status sosial media paling ya, apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita inginkan. Tapi itu nggak apa-apa, itu nulis. Dulu kan Wasra Raditya Dika juga sebelum booming kayak sekarang kan juga nulis kan pengalaman di blog pribadinya gitu, sampai dengan gayanya mungkin bisa bilang absurd atau konyol gitu kan, terus sama dia tanpa pikir panjang dikopas, ditaruh di Word tanpa diedit, terus dikirim gitu. Saya pernah baca kisah seperti itu gitu, dan ternyata buku dengan gaya tulisan itu jadi populer gitu. Jadi seperti itu aja gitu. Dia kan nggak mikir gaya nulisnya kayak A, kayak B atau C, enggak. Dia nulis sesuai maunya dia aja gitu, sesuai caranya dia aja, gaya dia aja. Dan ini bisa menunjukkan kita percaya diri dengan karya kita gitu. Bisa dibilang bagi kita atau orang lain receh, tapi bisa jadi bagi orang lain itu sangat inspirasi, sangat berharga. Jadi kita nggak tahu. Kalau dan namanya bisnis nulis itu bisnis rejection ya, bisa dibilang itu banyak penolakannya, banyak minim apresiasinya gitu. Contoh kayak misalnya saya waktu tulisan tadi itu saya sempat share di beberapa grup teman-teman saya gitu, baik kelas kuliah atau yang lain. Dari sekian banyak grup dikit banget yang respon. Kebanyakan di skip. Makanya ketika gitu saya udah terbiasa gitu, ketika saya nulis nge-skip atau diabaikan atau nggak bakal dibaca, ya udah gitu kan, saya cukup tahu aja gitu. Mungkin bisa jadi karya saya nggak sesuai dengan mereka gitu, atau mungkin ada hal-hal lain gitu. Ini kita percaya diri kita tetap ada dan kita nggak patah semangat gitu, nggak dibaca tulisan saya nih, males gitu, nggak gitu juga gitu. Mau juga tulisan apapun, yang penting itu karya kita, itu proses kreatif kita, dan itu yang minimal meskipun orang lain nggak menghargai, tapi diri kita tuh menghargai. Itu aja Maliki. Baik Pak, Iya. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Faisal atas jawabannya, sangat menarik sekali. Waktu sudah menunjukkan jam 7.17. Mungkin di antara kita nih semua ya, anak-anak semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, itu nanti bisa langsung menghubungi Pak Faisal atau guru bahasa Indonesianya ya.
bagaimana cara penulisan atau literasi yang sangat baik, karena ini memang sangat inspiratif sekali. Mungkin Pak Sarip ada yang mau disampaikan Pak Sarip untuk literasi selanjutnya atau info-info selanjutnya. Silakan Pak Sarip. Ya, baik, terima kasih. Sebentar aja, Pak. Izin Pak Adri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Faisal, terima kasih sekali Pak Faisal. Betul kata Pak Marwin, sangat menginspirasi gitu ya. Sudah melakukan praktik langsung terhadap penulisan. Memang intinya adalah tentang bagaimana kita membaca apa saja, saya itu kita memberikan tanggapan terhadap apa yang kita baca. Jadi itulah yang harapan kita, harapan sekolah, bahwa anak-anak dibuat awalnya dipaksa untuk membaca, setelah itu kalian setiap 2 pekan harus memberikan tanggapan terhadap apa yang kalian baca. Betul kata Pak Faisal, tulis aja, tidak perlu nanti khawatir dengan komentar, tidak perlu khawatir dengan salah atau benar, tulis saja. Makanya pada saat 2 pekan lalu saya sampaikan bahwa tanggapannya itu dari yang anak-anak baca berapa halaman pun dalam waktu 2 pekan, tolong tulis aja, minimal adalah dua paragraf, sekitar 50 sampai 60 kata. Jangan khawatir dengan tanda baca, jangan khawatir dengan linguistiknya, jangan khawatir dengan kata-katanya. Tulis aja dahulu, terus nanti ada proses feed and back-nya. Tanggapan dari Bapak Ibu Guru nanti baiknya seperti apa. Minimal adalah ada proses dulu. Yang penting jadi dulu tanggapannya 2 pekan, sehingga nanti harapannya semoga ada Pak Faisal yang lainnya dari anak-anak SMA 3, ada Bu Asma Nadia yang lainnya dari SMA 3, dan juga ada novelis-novelis lainnya mungkin dari SMA 3. Itu harapan dari kita semuanya seperti itu. Dan pekan depan kita akan mengadakan yang namanya feedback ya, tanggapan terhadap apa yang anak-anak akan tuliskan, dan seperti Pak Adri katakan bahwa akan dipilih secara random. Jadi tolong siapkan tanggapan-tanggapannya sehingga nanti bisa kita akan berikan komentar seperti apa yang baiknya dari yang sudah anak-anak lakukan. Itu Pak Marwin, terima kasih. Terima kasih Pak Sarip. Halo. Ya, terima kasih Pak Sarip yang sudah memberikan informasinya dan tambahan literasi pada pagi hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 7.20. Mungkin kita akhiri saja literasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, narasumber kita Pak Faisal Firdaus, dan anak-anak yang Bapak sayangi yang sudah bergabung pada acara literasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan literasi pada pagi hari ini membuka wawasan kita agar kita bisa lebih literasi kita di dalam membaca kita, membuat karya-karya kita dalam tulisan lebih baik lagi. Kita tutup saja acara literasi kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan membawa suatu keberkahan kebaikan buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada literasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.